Halo semua, perkenalkan nama saya Efrida Manalu dengan NIM 4212331. Saya dari jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek saya dari mata kuliah Statistika. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu rancangan percobaan atau desain eksperimen. Percobaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban tahap masalah yang diteliti melalui pengajuan hipotesis. Selanjutnya ada pengertian dari rancangan percobaan. Rangkaian percobaan adalah kegiatan pengaturan maupun merancang apa aja perlakuan yang akan dicobakan dan apa saja yang akan diamati sebagai efek dari perlakuan tersebut dalam suatu percobaan. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam percobaan. Yang pertama yaitu kondisi tertentu yang sengaja diciptakan peneliti untuk menimbulkan respon dari sampel ataupun objek yang diamati. Yang kedua, respon yang diberikan oleh objek. Dan yang ketiga, kondisi lingkungan dan keragaman objek yang dapat mengganggu maupun mengacau respon. Perlakuan. Perlakuan terhadap semua tindakan coba-coba yang diberikan terhadap suatu objek untuk melihat apakah ada pengaruhnya terhadap objek tersebut. Adanya pengaruh perlakuan terhadap objek dapat diamati dari respon yang diberikan oleh objek tersebut. Jenis-jenis perlakuan. Ada dua, yaitu yang pertama, perlakuan kualitatif, pemberian perlakuan berupa faktor kualitas maupun mutu. Sebagai contoh yaitu berbagai jenis pupuk dan berbagai jenis model pembelajaran dan sebagainya. Yang kedua, perlakuan kualitatif pemberian faktor kuantitas atau jumlah, dosis, maupun tingkatan. Sebagai contoh, yang pertama itu dosis pupuk, yang kedua banyaknya jam belajar tambahan, dan yang ketiga konsentrasi larutan, dan lain sebagainya. Cara memilih perlakuan. Untuk memilih perlakuan, kita harus berdasarkan alasan yang jelas, yaitu seperti adanya literatur ataupun penelitian terdahulu. Untuk memilih perlakuan tersebut, kita tidak boleh asal-asalan memilih. Prinsip utama rancangan percobaan. Yang pertama, harus ada pengacakan, di mana semua sampel atau satuan percobaan memperbolehkan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlakuan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bias. Yang kedua, banyaknya frekuensi suatu perlakuan diamati, berguna untuk memperkecil galat atau kesalahan dan mempertinggi derajat ketelitian. Selanjutnya, makin banyak ulangan, galat atau kesalahan diharapkan makin kecil. Proyek ketiga yaitu harus ada pengendalian lokal, di mana usaha pengendalian kondisi sampel yang heterogen menjadi homogen, minimal pada lokal atau kelompok tertentu. Selanjutnya, berguna untuk memperkecil galat dan mempertinggi derajat ketelitian. Selanjutnya, hal tersebut dilakukan dengan cara mengelompokkan sampel yang relatif seragam dalam satu perlakuan. Selanjutnya, jenis-jenis rancangan percobaan. Jenis-jenis rancangan percobaan ada dua. Yang pertama, rancangan non-faktorial dan rancangan faktorial, di mana rancangan non-faktorial tersebut, jika yang hanya diteliti berpengaruh pada satu faktor atau pengaruh X terhadap Y. Contohnya yaitu yang pertama rancangan acak lengkap atau RAL, yang kedua rancangan acak kelompok atau RAK, dan yang ketiga rancangan bujur sangkar Latin atau RBL. Rancangan faktorial, jika yang diteliti pengaruh beberapa faktor atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y.
Contohnya yang pertama yaitu rancangan faktorial acak lengkap, yang kedua rancangan faktorial acak kelompok, dan sebagainya. Rancangan acak lengkap atau RAL. Rancangan acak lengkap atau RAL merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan yang baku. Pola ini dikenal sebagai pengacakan lengkap atau pengacakan dengan tiada pembatasan. Rancangan acak lengkap atau biasa disebut dengan RAL dipandang lebih berguna dalam percobaan laboratorium, dalam beberapa percobaan rumah kaca, atau dalam percobaan pada beberapa jenis bahan percobaan tertentu yang mempunyai sifat relatif homogen. Beberapa keuntungan dari penggunaan RAL diantaranya yang pertama, denah perancangan percobaan lebih mudah. Yang kedua, analisis statistika terhadap subjek percobaan sangat sederhana. Yang ketiga, fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Dan yang keempat, kehilangan informasi relatif lebih sedikit dalam hal data hilang dibandingkan rancangan lain. Selain itu, penggunaan RAL akan tepat dalam kasus, yaitu bila bahan percobaan homogen atau relatif homogen dan bila jumlah perlakuan terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Semoga yang mendengarkan dapat mempertambah ilmunya, dan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan. Sekian saya ucapkan terima kasih.